Tadi sebelum jeda Anda mengatakan sebagai kader PKS siap untuk ditugaskan dan siap juga untuk tidak menjadi apa-apa. Kalau nantinya Anda sudah siap, ini programnya seperti apa? Apakah sudah dipikirkan sejak sekarang? Ya saya kira programnya bukan program pribadi saya, ya program partai. Oke. Saya kira partai ini kan karena sudah siap menghadapi Pilpres, siapapun tokohnya, ya kami sudah punya strateginya untuk itu semuanya. Jadi tidak terlalu menjadi persoalan lah siapapun nanti yang dicalonkan. Tapi program-programnya dari partai Ya, sudah jelas, siap, jelas. sudah dikomunikasikan dengan berbagai partai politik yang melakukan komunikasi dengan Ya, saya intens. kira yang paling intensif kan dengan Gerindra. Kami kemarin membuat sekber itu kan juga itu sebetulnya untuk membicarakan itu. Sekber ini kita buat untuk supaya nanti ketika capres-cawapres itu sudah fix ya, ini rumah sekretaris bersama ini ya menggodok yang seperti itu. PKS seperti apa, Gerindra seperti apa, nanti kita kombinasikan. Saya dari tadi tertarik dengan cara Anda tweet-tweet di media sosial politik yang santun, mencontohkan begitulah politik, tidak ada yang terlalu jahat dan menyakitkan atau menghalalkan segala cara. Ada 9 nama yang potensial yang disodorkan, semuanya potensial tadi dikatakan. Jelas, iya. Lalu karena bagaimana? kan awalnya kan dari usulan kader, hasil pilihan kader itu kan ada berapa puluh ya. Oke. Ya. Nah kemudian kita sepakati diambil yang 9 itu. Bagaimana ceritanya bisa muncul angka 9? Nah itu Kenapa tidak 8? Nah, kemarin kan di Majelis Syuro. Ya memang itu dibuat sebelum dapat nomor. Oke. Kalau sudah dapat nomor mungkin 8. Mungkin 8 ya. Nah waktu itu 9 ya mengacu kepada Wali Songo. Ya udahlah kita ini mungkin angka yang sudah familiar di masyarakat ya Wali Songo ya kita 9 gitu. Memang ada yang usulan 3, 5, 7 atau 9. Akhirnya kemudian Majelis Syuro menyepakati 9 aja lah Wali Songo. Bagaimana hubungan personal ini yang mungkin publik ingin mengetahui ya. Ini politik, tapi bagaimana hubungan personal 9 nama ini? Ya sangat baik lah kalau bisa sama kader. Dengan yang lain aja kita baik-baik aja. Tidak ada persaingan? Nggak ada. Di situlah uniknya di PKS itu. Bukan bersaing malah saling mempersilahkan kok. Antum aja lah yang maju gitu. PKS seperti itu. Pilpres 2019 nanti apakah optimis tidak ada kecurangan dalam perhitungan suara? Bagaimana cara PKS mengawalnya? Pertama tentu kami menghimbau lah ya ke semua pihak yang mau bertarung gitu. Mari kita bertarung secara fair, secara jujur lah. Jangan kemudian untuk meraih kemenangan itu dengan cara-cara curang. Kami di PKS punya prinsip kita harus menang secara bermartabat. Menang dengan bermartabat insya Allah akan melahirkan keberkahan. Tapi kalau kita menang tidak cara bermartabat, saya kira nanti tidak akan ada keberkahan, ya, kekuasaan yang kita pegang. Ini dari beberapa pengalaman instruksi di tataran atas santun, tapi kader-kader yang ada di bawah, aktivis-aktivis yang ada di lapangan kadang ada saja yang melakukan pelanggaran dan kurang terpuji. Apakah PKS bisa memastikan bahwa kadernya yang di bawah semuanya aman? Ya tentu saja kita tidak bisa memberi jaminan gitu, tapi kan kita ikhtiar seoptimal mungkin gitu. Karena memang kader ini kan banyak ya, dan mereka juga punya preferensi di dalam memilih ya. Karena itu ya hal seperti itu terjadi wajar saja. Tetapi yang penting adalah bagaimana kami elit politik kemudian menyikapi itu. Kami siap kalau ada kader PKS yang melakukan pelanggaran, kami akan tindak. Ya. Ada pertanyaan sederhana tapi mendasar. Apakah di PKS ini semuanya satu komando? Satu komando. Satu komando. Pernahkah terjadi tidak satu komando atau punya kader yang membangkang barangkali? Jadi begini, di PKS ini ya kita komando tertinggi adalah Ketua Majelis Syuro. Di dalam komitmen kami itu kami jelas bahwa kami itu dituntut untuk taat ya kepada pimpinan selama pimpinan tidak mengajak kepada kemaksiatan gitu. Kalau misalnya itu adalah sebuah kemaksiatan, kami boleh tidak mengikuti. Ya, misalnya kami diperintah untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kita boleh tidak mengikuti perintah itu.
Bahkan wajib justru mengingatkan. Baik, di era kekinian yang semuanya serba medsos, semua gampang viral, ini ada satu tren baru, perang tagar di dunia maya, tapi juga ada di dunia nyata. Sempat terjadi dan aduh agak mengecewakan ya kondisinya di lapangan. Bagaimana PKS melihat ini? Ya pertama sih saya kira mungkin istilahnya jangan perang lah ya. Soalnya perang tuh ini ya konotasinya seperti apa istilah yang bisa mengganti perang? Ya saya kira kontes tagar lah gitu lah. Kontes mungkin bisa sifatnya beauty contest kan, saya kira begitu ya. Tapi itu tidak beauty ya kalau kita lihat perang tagarnya. Oh iya, itu kan realitas lainnya ya. Nah, kami sekarang ini kan ada tagar mungkin 2 ya, satu Jokowi 2 periode, satu lagi ganti presiden. Saya ingin tegaskan kedua tagar ini mencerminkan aspirasi masyarakat dan itu dijamin dalam politik, dalam demokrasi. Karena itu dua-duanya konstitusional, legal. Karena itu tidak usahlah kemudian ada yang kemudian menganggap ini mengumpamakan seperti apa namanya mau melakukan pembangkangan. Tidak dong, orang boleh kok punya keinginan. Buat apa ada pilpres kalau orang tidak boleh punya keinginan lain kan? Pilpres itu justru diadakan untuk supaya kita bisa mencari pemimpin yang lebih baik daripada sebelumnya. Jangan dikait-kaitkan dengan masalah kebencian. Oh, yang ingin ganti presiden benci kepada Jokowi. Tidak ada kebencian kok kami. Hanya kami ingin mencari pemimpin yang lebih baik dari Pak Jokowi. Yang menurut penilaian kami baru nilainya segini. Nah, kami ingin yang lebih tinggi. Kan boleh seperti itu. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua, saya kira sekarang ini yang saya ingin wanti-wanti itu adalah tolonglah gitu di dalam kontestasi ini jangan kemudian tadi menghalalkan segala cara. Sekarang ini tadi saya baru ditanya oleh wartawan ada indikasi dari semua apa namanya hasil investigasi ini yang kemarin misalnya di Car Free Days itu ada indikasi sepertinya yang dipersekusi dengan yang mempersekusi itu seperti kelompok yang sama. Itu dari gelang yang dipakai. Oke. Gelangnya sama semua. Gelang sama tapi saling lapor. Nah itu dia, bukan saling lapor, mempersekusi. Ini kan tujuannya menjelekkan bahwa yang pakai ganti presiden ini memang intoleran. Ada orang yang beda terus dipersekusi. Kalau ini benar ya, saya belum bisa memastikan. Kalau ini benar, tentu ini jahat sekali. Nah karena itu saya ingin penegak hukum itu tegakkan hukum dengan baik. Sebetulnya adanya kecurangan, adanya menghalalkan segala cara itu karena kelemahan penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya baik, itu semua bisa diberantas. Karena demokrasi itu kan 2 sisi mata uang. Kebebasan diberikan, sisi mata uang lainnya adalah penegakan hukum. Gitu. Nah kalau satunya pincang ya saya kira seperti itu. Siapa yang lebih memiliki nilai plus? Pak Prabowo, Pak Anies Mata, atau mungkin Pak Gatot Nurmantio, nama yang baru kita sebut. Dalam pengertian apa? Yang potensial untuk melaju di kontestasi pilkada menurut Anda? Pertama ya, untuk masuk pilpres maksudnya, di pilpres ini. Pertama, ini masalah perahu dulu. Oke. Jadi walaupun ada yang kemudian punya elektabilitas tinggi, kalau nggak ada perahu gimana? Cara majunya. Jadi membandingkan Pak Gatot dengan Pak Prabowo itu nggak apple to apple. Pak Prabowo itu sudah punya 13%. Pak Gatot tuh 0%. Jadi ketika ditanya, Pak, Bapak mau pilih Pak Gatot atau pilih Pak Prabowo? Ya tentu pilih Pak Prabowo dong. Okay. Kami punya 7% dengan 13-nya itu 20%. Kalau kami 7 dengan 0, kita belum bisa melaju. Itu harus dipahami. Ya. Jadi menurut kami elektabilitas penting, tapi juga perahu itu jauh lebih penting lagi pada kondisi sekarang gitu. Karena kalau tidak ada perahu gimana majunya? Beberapa waktu lalu ada kesan Pak Gatot dekat dengan PKS. Apakah memang dekat atau kedekatan dalam bidang politik saja? Jadi kami itu sebetulnya berkomunikasi dengan Pak Gatot ya, itu jauh-jauh hari, jauh dari persoalan kontestasi politik ini. Jadi begitu kami ini mendapat amanah, Ustaz Salim Ketua Majelis Syuro, saya Presiden Partai, mungkin baru 2 bulan, 3 bulan, kami bersilaturahmi ke kantornya Pak Gatot. Waktu itu masih menjabat? Iya jelas, beliau jelas. Kami kemudian bicara dengan beliau ya tentang persoalan kebangsaan. Setelah itu kemudian Pak Gatot kita undang ke fraksi untuk menjadi pembicara. Jadi kami hubungan dengan Pak Gatot dalam konteks kenegarawanan ya, atau juga disebut high politik lah, politik adiluhung,
itu kami bangun. Nah sekarang begitu masuk ke Pilpres ini kan sudah berbicara tentang politik kekuasaan yang orang sebut seperti apa law politics lah ya. Nah ini kita memang ada komunikasi, cuma memang kami belum sempat bertemu face to face dengan Pak Gatot. Waktu itu saya sudah memberikan waktu ke Pak Gatot. Tanggal berapa ya? Hari Jumat lah pokoknya saya. Mungkin dari sekarang mungkin 3 atau 4 Jumat yang lalu. Ya, kami berikan waktu. Tapi Pak Gatotnya ternyata membatalkan di hari Kamisnya. Gitu. Akhirnya tidak terjadi. Tapi setelah itu terjadi komunikasi tim suksesnya yang disebut Selendang Putih itu. Nah, karena tidak ada Pak Gatotnya, ya mereka saya suruh bertemu dengan tim saya dan sudah bertemu. Intinya Pak Gatot ingin ya bersama PKS gitu. Kami sampaikan boleh PKS cuma 7%, nggak bisa gitu. Silakan Pak Gatot suruh mencari 13%. Jadwal pertemuan Anda mewakili PKS cukup banyak ya. Ini diagendakan mau ketemu Pak SBY, ini sempat juga mau ketemu Pak Gatot. Bagaimana caranya menjaga kesehatan agar tetap bisa bertemu dengan banyak orang, tetap sehat? Ya saya ini sekarang ini karena menyadari itu semua, saya boleh dikatakan setiap di rumah ada waktu setengah jam pun saya berusaha cycling ya, naik sepeda saya. Setengah jam, 1 jam, boleh dikatakan hampir tiap hari. Average ya seminggu 3 kali saya ya cycling di itu. Dan dengan itu ya keringat keluar dan tentu yang paling yang jauh lebih penting dari keluar keringat itu kita bisa santai. Ya, saya bisa naik sepeda kemudian menikmati suasana yang bebas. Dengan itulah saya kira fisik terjaga, kemudian suasana hati pun terus mood. Di tengah jadwal yang padat, apakah juga masih bisa punya waktu santai bersama dengan keluarga? Diusahakan, selalu diusahakan. Ya memang kemudian anak saya yang paling kecil sih, yang sekarang naik kelas 3 SD, dia sih berharap agar bapaknya cepat-cepat selesai jadi presiden. Kenapa? Ya karena dia tidak punya waktu. Bapaknya lebih cepat lebih baik katanya. Ya nanti bapak akan selesaikan tugas ini sampai dengan selesai, setelah itu dengan keluarga lah. Tapi dukungan istri ketika Anda menjabat? Sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya. Mendukungnya dengan menyediakan makanan-makanan sehat yang seperti sekarang lagi tren diet keto. Apakah Anda juga melakukan yang menjaga kesehatan? Enggak. Istri saya kalau dari sisi makanan ya reguler aja lah ya. Bahkan lebih banyak pesan catering. Ya, istri saya ya masak, kadang-kadang masak, tapi juga lebih banyak juga pesan catering ya. Dan itu ada catering langganan saudara lah. Jadi juga bisa dijaga juga kesehatannya gitu. Tapi yang lebih penting saya kira dukungan istri itu sisi moral ya, sisi moral. Bagaimana dia bisa memahami tentang tugas-tugas saya. Dan yang kedua, ya ketika kita menghadapi ya padatnya jadwal, bahkan juga ada persoalan, dia bisa memberikan dorongan ya untuk tetap optimis. Saya kira itu yang paling luar biasa. Terakhir, elit politik ini lagi pendekatan kekiniannya, ada yang suka ngevlog, ngeband. Kalau Anda suka apa? Ya ini dipaksa oleh staf-staf saya untuk nge-vlog juga. Jadi memang, tapi yang paling ini sih saya memang suka olahraga ya. Samping tadi cycling, saya juga di rumah misalnya dengan anak-anak main tenis meja ya. Saya main tenis meja. Bahkan yang lalu-lalu sih saya juga suka badminton, kemudian juga main futsal gitu. Tapi setelah saya 3 kali terkilir, ya istri saya mengatakan ingat umur lah katanya, olahraganya yang lain. Akhirnya saya bergeser sekarang ya yang utama cycling sama tenis meja. Kita hampir di penghujung acara, apa pesan Anda untuk pesta demokrasi di Indonesia? Saya kira saya ingin menegaskan yang tadi saja kepada seluruh elit politik dan juga masyarakat. Marilah kita nikmati demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, dengan berpandangan bahwa kontestasi demokrasi ini adalah kontestasi kebaikan di antara kita semuanya. Kita semua punya visi misi untuk kebaikan bangsa ini. Mari kita perjuangkan dengan fair ya. Tidak ada permusuhan dan sebagainya. Toh kontestasi demokrasi ini ya hanya sesaat saja. Waktu selebihnya ya itu adalah waktu di mana kita berinteraksi sebagai warga masyarakat. Janganlah waktu yang begitu besar ini dirusak oleh satu kontestasi yang cuma beberapa saat itu. Saya kira kita sebagai bangsa itu ya akan bisa lebih optimal ya, keragaman kita juga bisa kita sinergikan kalau kita semuanya
bisa memandang ya persaingan ini dengan ya sangat positif gitu, tidak dengan hal-hal yang berbau-bau permusuhan dan sebagainya. Baik, ini pesannya luar biasa sekali Pak Sohibul Iman, Ya. Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Dan pemirsa, inilah akhir dari tokoh kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi di tahun politik yang semakin menghangat ini. Saya Ayu Wardani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Sama-sama.